Oke, kita lanjut di video pembelajaran kedua tentang shooting methods ya. Jadi kalau sebelumnya kalian sudah mempelajari linear shooting methods untuk persamaan diferensial biasa order 2 atau masalah syarat batas yang linear, sekarang kita akan gunakan shooting methods untuk masalah non linear. Nah, ini harusnya salah ya, ini nggak harus ini shooting method untuk masalah non linear. Jadi MN binomial linear itu kita kembalikan lagi ke bentuk masalah nilai batas order 2, yaitu y double aksen sama dengan fx, y aksen, di mana x antara a dan b, dan kita ketahui y-nya alfa dan y di b adalah beta. Nah, penyelesaian untuk masalah nilai batas non-linear dengan shooting methods itu mirip dengan penyelesaian untuk masalah nilai batas linear. Hanya saja solusinya kita tidak bisa tuliskan sebagai kombinasi linear dari solusi 2MNA. Jadi kalau di linear shooting methods, itu masalah nilai batas kita pecah jadi dua masalah nilai awal yang berkaitan dengan masalah nilai batas gitu ya. Dan solusi dari masalah nilai batasnya adalah kombinasi linear dari masalah nilai awal yang pertama dan masalah nilai awal yang kedua. Tetapi untuk masalah nilai batas yang non-linear, kita tidak bisa menuliskannya sebagai kombinasi linear dari dua solusi MNA, karena itu tadi dia tidak linear ya. Oke. Jadi solusi dari masalah nilai batas diambil menggunakan solusi dari barisan masalah nilai awal. Kita masih menggunakan metode di masalah nilai awal ya, berarti ya. Mengikut sertakan parameter T dengan bentuk sebagai berikut gitu ya. Jadi saya akan menyelesaikan masalah nilai awal ini. Jadi saya konstruksi masalah nilai awal, barisan masalah nilai awal gitu ya. Jadi ada banyak ya. Kita akan konstruksi banyak masalah nilai awal di mana y aksen A-nya kita buat sama dengan T. Dan y-nya sama dengan alfa, y aksen alfanya sama dengan t. Sedangkan t-nya ini yang kita hitung atau yang kita ganti-ganti di setiap iterasi. Yang kita bikin atau kita buat sedemikian sehingga ketika k-nya menuju tak hingga, maka limit y untuk b, tk ini akan menuju ke yb yang sama dengan beta gitu. Jadi kita membutuhkan parameter tambahan tk ini ya. Oke. Analogi. Nah, di sini lebih jelas analogi penembakannya. Kenapa? Kenapa dia disebut dengan shooting methods. Jadi shootingnya ini lebih ke arah atau lebih ke istilah menembak gitu ya, seperti menembak, bukan shooting sinetron, bukan shooting K-drama gitu ya, tapi lebih ke analogi menembak gitu. Prosedur menembak suatu objek yang targetnya statis. Jadi bukan target yang bergerak, targetnya statis, kita mau nembak objek itu gitu ya. Nah, kalau saya berada di posisi A, alfa di sini dan saya mengarahkan senapan saya ke arah ke sana, saya ingin menembak target yang ada di posisi B, beta. Tetapi saya harus mengarahkannya kan harus ke sana ya. Kalau pas tepat kemiringan T0-nya, kemiringan senapannya, maka saya bisa langsung tepat mengenai sasaran di B, beta. Tetapi seringkali kita perlu mengira-ngira dulu gitu ya, kemiringannya bisa salah. Kalau masih amatir mungkin menembaknya itu dia masih mengira-ngira, oke, kayaknya cukup dekat ke sini gitu ya. Oh, kayaknya ini sudah cukup dekat. Ternyata kemiringannya masih di sini, masih di T0 ini. Jadi nanti T0 itu ternyata mengantarkan posisi peluru yang kita tembakkan dari posisi A, alfa itu nyampainya di B, Y, BT0. Nah, artinya kita harus memperbarui lagi ya kemiringannya ya. Jadi kalau ini belum cukup dekat, kita evaluasi beta dengan YB, T0 apakah cukup dekat. Kalau belum cukup dekat, maka kita perbaiki T0-nya. Kita ganti dengan T0, T1 gitu. Dan kalau T1 nyampe di suatu titik lagi di sini belum cukup dekat, maka T1 kita perbaiki lagi kemiringannya dengan T2 dan seterusnya. Jadi idenya sesederhana itu sebetulnya. Oke, jadi metode ini diawali dengan parameter T0 yang akan menentukan kemiringan awal sehingga dilakukan penembakan sepanjang kurva. Jadi saya ingin menembak di posisi A, alfa dengan kemiringannya T0 gitu ya. Kalau ternyata kemiringan T0 menghasilkan YB, T0 yang belum cukup dekat dengan beta, maka hampiran solusi akan diupdate dengan memilih kemiringan T1, T2 dan seterusnya sehingga kita bisa hitung sehingga jarak antara YB, TK itu cukup dekat untuk mengenai beta gitu ya. Nah, bagaimana menentukan? Jadi yang penting di sini adalah menentukan kemiringan dari penembakannya atau parameter TK-nya itu ya. Jadi bagaimana kita
menentukan nilai parameter TK, mengupdate-nya seperti apa di setiap iterasi gitu ya. Jadi jika YT merotasikan solusi dari MNA, kita akan menghitung T yang membuat YB, T min beta sama dengan 0. Artinya ini akan menjadi apa? Masalah nonlinear ya. Masalah nonlinear atau mencari akar solusi nonlinear. Ini kalian bisa gunakan metode yang sudah diajari di Anum 1, metode bagi dua, metode titik tetap, atau Newton-Raphson, atau secant, dan sebagainya. Oke, saya ambil dua metode yang cukup ampuh, yaitu metode secant dan Newton-Raphson. Jadi untuk metode secant itu kita mengupdate nilai TK-nya dengan iterasi ini. TK sama dengan TK-1 min YB TK-1 min beta per YB TK-1 min YB TK-2. TK-1 min TK-2. Jadi titik-titik YB TK-1, YB TK-2 ini sudah bisa diperoleh dari TK-0-nya ya. TK-0 dan TK-0-nya. Kemudian kalau pakai metode Newton, saya mengupdate-nya dengan turunan terhadap, saya membutuhkan informasi turunan Y terhadap T gitu ya. Padahal kita membutuhkan untuk menentukan turunannya pasti kita butuh formula eksplisit dari fungsi Y, B, T. Oke. Misalkan masalah nilai awal 7 yang ini, yang awal saya tahu di YAT-nya alfa dan turunan YA di T-nya T, tulis ulang dalam YXT sehingga saya bisa peroleh seperti ini. Jadi saya bisa mencari turunan Y double aksen terhadap do T. Saya tahu Y double aksen kan sama dengan F X Y aksen ya. Artinya kalau saya mau cari tahu do Y double aksen per do T, saya bisa turunkan do F terhadap T ya, do F per do T. Nah, ingat bahwa Y kita adalah fungsi dari XT, Y double aksen kita adalah fungsi dari XT juga. Sehingga saya bisa lakukan turunan total ya. Jadi saya hitungnya do F per do T dikali do X per do T ditambah do F per do T dikali do Y per do T karena Y-nya adalah fungsi dari T, dan do F per do T dikali do Y aksen per do T karena Y aksennya adalah fungsi dari T. Nah, perhatikan bahwa fungsi X kita itu adalah variabel bebas dan X kita tidak bergantung terhadap T. Sehingga saya bisa dapatkan do X per do T-nya 0. Sehingga bersisanya hanya do F per do T dikalikan do Y per do T ditambah do F per do T dikalikan do Y aksen per do T. Ya, jadi sekarang turunan kedua terhadap Y double aksen. Turunan Y double aksen terhadap T kita adalah fungsi dari do F per do T dikali do Y per do T ditambah do F per do T dikali do Y aksen per do T. Nah, dari informasi awal saya ketahui bahwa saya tahunya apa? YAT kan 0 ya. Artinya do Y per do T-nya juga 0. Lalu saya bisa dapat do Y aksen per do T-nya itu 1. Nah, ini saya dapat dari ini. Jadi karena Y aksennya A, T sama dengan T, maka kalau saya turunkan terhadap T, saya bisa dapat do Y aksen per do T-nya adalah 1. Sekarang kita definisikan do Y per do T-nya sebagai Z. Sehingga saya bisa gantikan Z double aksen sama dengan yang formula yang di sini ya. Formula ini. Nah, ini bisa formula 9 ini saya bisa gantikan dalam Z sehingga saya bisa tuliskan Z double aksen sama dengan do F per do T dikali Z ditambah do F per do T dikali Z aksen, di mana ZAT-nya 0 dan ZA,T-nya 1. Ini dapat dari yang di sini. Karena kita mendefinisikan do Y per do T-nya sama dengan Z, dan sehingga do Y aksen per do T-nya adalah Z aksen. Oke. Ini Z aksen ini. Oke. Nah, jadi kalau untuk metode Newton, artinya kita menyelesaikan dua buah masalah nilai awal, yaitu 8 dan 10. Saya menyelesaikan ini, masalah nilai awal ini, dan 10 ya, karena saya butuh informasi untuk turunan Y terhadap T yang dalam Z itu. Nah, saya menyelesaikan persamaan 8 dan 10. Dari 8 saya dapat solusi Y X, T, dan dari 10 saya dapat solusi Y X, T. Z X, T. Sehingga iterasi atau update dari nilai T-nya itu bisa kita hitung sebagai TK sama dengan TK-1 min Y dikurangi beta per Z ya, yang dievaluasi di B, TK-1. Nah, ini contoh soal yang bisa kalian coba ya. Jadi kalau saya punya masalah nilai batas yang nonlinear, artinya ini saya tidak bisa bentuk dalam bentuk PX dikali Y
ditambah QX dikali aksen ditambah RX. Ini nggak bisa saya temukan fungsi PX, QX, dan RX-nya. Artinya dia termasuk ke dalam masalah nilai batas non-linear. Saya hanya tahu Y1 17 dan Y3-nya 43/7. Nah, ini saya punya solusi eksaknya gitu ya. Oke, mungkin ada yang bertanya ya, Bu, kenapa kalau kita sudah punya solusi eksaknya, terus kenapa kita harus mencari solusi numeriknya? Oke, kalau di materi kuliah yang saya ajarkan, itu metode numerik itu kita mau meyakinkan atau kita mau mempelajari bahwa metode numerik yang kita sedang pelajari itu memang bisa mencari solusi yang sangat dekat dengan solusi eksak. Oleh karena itu, masalah nilai batas atau persamaan diferensial yang kita gunakan di contoh soal, di latihan soal itu bisa jadi tidak terlalu complicated. Jadi memang dibikin sedemikian sehingga tidak terlalu complicated dan masih bisa dicari solusi eksaknya. Sehingga kalian bisa yakin bahwa metode numerik yang kita pelajari itu bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah nilai batas. Jadi kalau sudah memahami logika berpikirnya lalu bisa mengaplikasikan ke software, ke Octave atau Python gitu ya. Artinya ketika diberikan persamaan diferensial biasa yang berbeda dengan syarat batasnya gitu ya, atau sepaket masalah nilai batas, kalian bisa menyelesaikan dengan metode numerik yang kalian punya tanpa harus ragu bahwa metode numerik ini benar apa enggak gitu. Karena kalau dipakai untuk persamaan diferensial biasa atau masalah nilai batas biasa yang sederhana gitu ya, yang ada solusi eksaknya, ternyata benar. Artinya kalau dipakai untuk masalah nilai batas dengan persamaan diferensial yang lebih rumit, harusnya juga tetap benar gitu ya, harusnya ya. Oke, jadi kita akan menyelesaikan dua masalah nilai awal karena kita akan pakai metode Newton ya. Jadi ada dua masalah nilai awal, Y double aksen dan Z double aksen gitu. Nah, ini kita mau selesaikan dan kalian bisa hitung iterasinya gitu ya. TK sama dengan TK min 1 plus ya, plus atau min? Saya lupa plus min. Min YB TK min 1 min beta per ZB TK min 1 ya. Oke, nah kalau kalian hitung, kalian akan dapat iterasinya seperti ini. Jadi kalau saya pakai 1 sampai 3, nah ini saya akan dapat yang ini. Ini adalah perkiraan solusinya, solusi numeriknya, sedangkan ini nilai eksaknya. Jadi terlihat bahwa errornya 10 pangkat min 5 ya, lebih sangat kecil lah, sangat kecil untuk ukuran errornya. Sebetulnya galatnya juga bisa lebih diperkecil kalau kalian merasa errornya belum terlalu kecil ya, tinggal epsilonnya jadi turunkan. Oke, script Octave-nya saya coba serahkan ke kalian dulu. Apakah kalian bisa mencoba mengkonstruksinya atau enggak ya? Saya sudah memberikan hint di sini bagaimana hasil iterasinya seharusnya. Oke, ini latihan soal yang bisa kalian coba untuk metode shooting nonlinear. Kalian bisa gunakan metode secant ataupun Newton. Dan saya berikan solusi eksaknya, berarti kalian bisa membandingkan solusi numeriknya dengan solusi eksaknya. Nah, dari dua nomor ini kalian bisa bandingkan juga mana yang lebih cepat konvergen ke solusi eksak. Tentunya dengan menata epsilonnya atau menyamakan nilai epsilonnya ya, nilai-nilai terkecil antara jarak eksak dan numeriknya. Oke, jadi itu materi kita untuk pekan kelima. Semoga bisa dipahami dan semoga bisa ditangkap materinya dengan cukup baik ya. Mohon maaf jika saya telat untuk memberikan video pembelajaran karena memang ada satu dan lain hal, tapi saya harap bahwa kalian masih bisa memahami materi ini dengan cukup baik. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk kalian semua, dan saya akhiri video pembelajaran untuk pekan kelima terkait shooting method. Materi akan saya share di e-learning, jadi bisa di-download ya, di-download di e-learningnya masing-masing. Dan jangan lupa kalau sudah menyelesaikan atau menyimak H5P-nya, klik tombol submit ya. Kalau tidak submit, saya khawatirnya tidak tersimpan ke gradebook-nya. Oke, saya akhiri video pembelajaran untuk pekan kelima. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.